teman tahun 2013 2014 kalau nggak salah. Ya, dulu kami pernah ketemu di Kopo ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih menunggu ya Elia Miron, karena Elia Miron akan kita kasih karpet merah di sini, tapi dia belum nongol nih teman-teman. Oke teman-teman, apakah ada yang tahu di mana Elia Miron? Banyak yang bilang sama saya, Bang, apakah kamu saksi Yehova? Tidak, tidak. Di sini ada nggak orang yang pernah menunjukkan saya bahwa saya pernah ke gereja saksi Yehova? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Gak ada, teman-teman, gak ada. Kenapa waktu diskusi sama RK ditanya saksi Yehova apa nggak, diem aja? Karena saya bukan mau bahas itu. Waktu saya naik tempat RK, saya itu nanya, kenapa RK kau bahas-bahas rumah apologet? Itu yang saya tanya. Karena dia menantang, buktikan dalam 1 kali 24 jam bahwa saya pernah membahas rumah apologet. Itu, makanya saya naik dengan fokus tujuan itu. Makanya ketika saya ditanya yang lain, saya nggak mau diselewengkan dari tujuan saya naik ke situ. Gitu. Kalau saya orangnya, apa yang saya maksudkan naik ke situ, itu yang saya bahas. Jangan bahas yang lain. Kita masih menunggu, Elia Miron, ya. Kita masih menunggu dan menanti-nantikan di mana dia. Yang saya tidak anu itu begini loh, yang tidak fair itu begini. Kita itu membahas atau ngomongin orang di belakang. Padahal kan saya sudah pernah bilang, kalau kamu ingin memberitakan Injil dengan dogma plus Duinatur plus Tritunggal, silahkan. Coba sebutkan saya pernah mengatakan bahwa Tritunggal sesat. Coba sebutkan. Kalau ada yang pernah bisa menunjukkan bahwa saya ngomong Tritunggal sesat, saya terjun dari Monas. Coba tunjukkan satu video saya yang mengatakan bahwa Tritunggal itu sesat. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Siapa yang pernah bisa membuktikan bahwa saya katakan Duinatur Yesus itu sesat? Nggak ada. Yang saya beritakan adalah ketika Anda memberitakan Yesus kepada tetangga sebelah dengan model seperti itu, silahkan. Silahkan. Tidak saya salahkan. Tetapi ketika saya memberitakan Injil yang sederhana pun, jangan kalian katakan saya sesat. Makanya kalaupun kalian katakan saya sesat, coba di mana nih buktinya gitu loh. Makanya kita kan uji tesis di sini. Serunya itu di sini loh. Kita itu ada obrolan. Makanya begini, kalau misalnya kalian di pos ronda, begitu kan, supaya obrolannya itu seputar iman. Nah, ini saya panasin nih biar obrolan di pos ronda, obrolan di mana-mana itu seputar iman, bukan seputar ngadu ayam. Itu biar obrolannya itu nggak Barcelona, Real Madrid, obrolannya itu seputar iman nih. Nah, ini tuh men-trigger kita supaya kita itu memperdalam iman kita, gitu loh ya. Jadi jangan dikatakan, wah, nggak ambil pos. Ya, silakan. Silakan kasih naik dulu. Ayo, saya panggil-panggil nih Elia Miron belum nongol-nongol teman-teman. Saya tidak lihat dia ada di bawah. Coba kita kasih naik, ada Elang. Coba Elang, mana Elang? Oke. Atau Laudia lah, Laudia. Silakan. Mikana juga silakan naik. Pokoknya orang-orang yang ngomongin saya di belakang. Yang kalau nggak ada saya dia ngomong, kalau ada saya dia nggak ngomong. Itu yang saya undang yang itu. Coba. Kalau ada saya dia nggak ngomong. Kalau nggak ada saya dia ngomong. Coba ayo silakan. Tapi saya tidak menganggap orang-orang tersebut langsung saya anggap sebagai sesuatu enggak ya. Saya mau konfirmasi saja gitu. Maksudnya gimana gitu. Ya silakan. Ada Elang. Ya, salam, Bang. Salam Elang, silakan nyalakan kamera dulu. Maaf kalau nyalakan kamera nggak bisa. Oke, kita turunkan di bawah ya.
Mohon maaf. Ayo, silakan ya, silakan. Kita kasih naik ada Martin Simanjuntak. Ya, silakan Martin Simanjuntak, nyalakan kamera dulu. Martin Simanjuntak. Untuk orang-orang yang memaksa saya harus memberitakan dengan model gaya mereka, dengan model gaya Tritunggal. Kau harus memberitakan Tritunggal. Nah, saya mau belajar sama kalian nih. Silakan. Saya tidak pernah mengatakan kalau kalian memberitakan Tritunggal itu sesat ya. Kalau ada yang bisa buktikan saya ngomong begitu, lompat saya dari Monas, terjun. Oke, tidak. Kemudian siapa lagi? Ya, tidak ada. Teman-teman, ini sudah saya tunggu dan saya beri kesempatan ya. Saya nggak pernah teman-teman ngomongin metode gaya penginjilan orang tuh salah, begini dan segala macam. Saya nggak pernah. Hanya saja orang mengomentari saya bahwa model gaya saya itu katanya yang salah, begitu. Coba Yaris Fajar. Halo Yaris Fajar. Yaris Fajar. Mata Fisau juga. Coba nggak apa-apa. Suruh sini. Suruh sini. Yaris Fajar. Muslim bang. Kristen. Silakan nyalakan kamera. Ya gimana bang? Yaris Fajar. Apakah anda ini yang pro atau kontra dengan saya? Kalau pro saya turunkan. Pro atau kontra? Saya sangat setuju dengan Abang Edis. Oke, mohon maaf ya bang ya. Kalau setuju terima kasih, puji Tuhan. Abang berarti nyambung dengan apa yang saya katakan. Jadi saya turunkan bang. Saya tidak mengundang orang yang pro dengan saya. Saya undang orang yang kontra dengan saya. Ayo silakan. Yang kontra dengan saya. Oke, kita kasih kepada PS Tom. Silakan. Makanya difasilitasi gitu loh. Saya fasilitasi orang-orang yang dengan saya ini. Kadang-kadang mereka kalau ngomong, yang dengar cuma 60 orang gitu loh. Jadi saya bantu. Biar didengar oleh 11.000 orang nih. Silakan. Kadang-kadang mereka kalau ngomong, yang dengar cuma 60 orang gitu. Bang, menggema bang. Biar didengar oleh 11.000 orang. Silakan. Kadang-kadang mereka kalau ngomong. Oke, Di, sebentar ya. Coba dimatikan dulu bang kalau ada perangkat-perangkat yang buat menggema. Iya, makanya saya matiin dulu satu. Oke, silakan dimatikan dulu. Saya mau open cam. Ya, silakan. PS ini maksudnya pastor ya? Iya. Oke, Pastor Tom. Oke. Silakan, Bang. Ya, saya harus open cam dulu. Saya juga senang open cam sih. Saya gimana Pastor Tom? Ya. Kristen, Bang? Ya, Kristen dong. Kristen. Saya kontra sekali kontra. dengan mengatakan Yesus masih punya Tuhan. Kontra. Emang punya Tuhan itu apa? Nah, sekarang saya mau tahu, kamu bilang Yesus masih punya Tuhan. Tuhan Yesus itu siapa? Bang, sebelum ke situ dulu, punya Tuhan itu definisinya apa? Tuhan itu kalau di dalam Alkitab. Bang, bukan Tuhan itu bang. Punya Tuhan itu definisinya apa? Pada waktu... Saya pengen tahu dari kamu. Oke, saya jelaskan. Punya Tuhan atau punya sesuatu yang kepadanya kita taat, patuh, tunduk, mengikuti. Itu maksudnya. Nah, kenapa seseorang itu harus tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan? Bukan alasan kenapa seseorang dulu. Punya Tuhan atau enggak itu dulu. Kamu kan menyamakan kata Tuhan dan kata Tuhan, toh? Bang, kalau kita mau bahas yang lain, mungkin kita di lain kesempatan. Jadi gini, kamu bisa mempertanggungjawabkan enggak? Yang ingin kita bahas di sini adalah pengertian punya Tuhan. Iya, saya akan ikuti definisimu. Oke. Kamu menyamakan kalau kata Anda Tuhan dan kata mengikuti Tuhan. definisi saya coba dengarkan dulu. Berarti Yesus punya Tuhan, toh? Berarti Yesus punya Tuhan, toh? Oke, menurut Anda di dalam Injil, Yesus taat kepada Bapa enggak?
Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan itu yang saya tanya. Menurut Anda Yesus di dalam Injil Yesus itu itu taat adalah kepada Bapa itu Bapa nggak? sendiri. Nah makanya sekarang kalau kau anggap Tuannya Yesus itu adalah Bapa, saya mau tanya kamu, Bapa itu siapa? Bang, jangan ke situ dulu. Yang saya tanya, apakah Yesus taat Kamu kepada jangan Bapa nggak? kabur, kamu jangan kabur dari kenyataan yang Bukan kau kabur, tekankan di Bang. sini. Yesus Yang punya kabur, Tuhan, yaitu yang Bapa. kabur Bapa itu, siapa? yang Kau jangan kabur itu. Bang. Saya Bang, ini oneness. kita belum bahas, Saya kita belum bahas percaya Bapa itu Yesus siapa. adalah Bapa. Kita belum bahas Nah, Bapa itu adalah siapa. Yesus. Sekarang saya tanya kamu, kalau Bapa bukan Yesus, Yesus siapa? Bapa itu siapa? Buset dah. Kita belum bahas Bapa itu siapa. Yang Nah, kita bahas kawan-kawan, apakah Yesus dia tidak taat berani kepada terus Bapa di terang. surga. Bapa yang tuannya Yesus itu siapa? Ya, tidur Saya di cuma bawah dulu bertanya. sana, di bawah sana tidur. Orang-orang yang kontra dengan saya itu kebanyakan memang sengklek, teman-teman. Memang sengklek. Jadi teman-teman ya, bukan tidak saya alami fase-fase seperti yang orang ini. Makanya saya pernah bilang begini, orang yang punya sesuatu yang kepadanya dia taat, patuh, tunduk, malah bahas yang lain. Ya Miron, ya saya masih menunggu. Kita kasih naik ada Asyar, silakan Asyar. Silakan Asyar, nyalakan kamera dulu. Ya, terima kasih Bang Idris. Oke, Kristen atau Islam, Bang? Kristen Bang, salam Bang, salam. Shalom, shalom, Bang. Yang kontra atau pro dengan saya? Kalau pro saya turunkan langsung. Saya nggak kedua-duanya pro dan kontra Bang. Berarti nggak jelas kalau begitu, Bang. Bukan nggak jelas. Bukan nggak jelas. Gimana? Abang itu bermain logika, logika secara Alkitab, sedangkan yang lain itu secara Alkitabiah atau teologia. Jadi antara itu abang berlogika di dalam Bible, sedangkan yang lain berteologia. Oke, bolehkah yang berteologia menyalahkan yang logika? Nah, itu dia sekarang misinya orang abang dan orang yang berteologia. Saya nggak pernah Di situ menyalahkan orang yang berteologia. Yang saya salahkan memang. ketika mereka memaksakan kepada saya harus seperti itu. Nah, itu dia, Bang. Itu di situ apanya, crashnya orang abang. Abang itu berlogika dalam Bible, pakai logika, sedangkan mereka berteologia. Itu misinya, Bang. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi logika abang, Saya tahu kalau soal Bang. itu, saya ngerti kalau soal itu. Cuman yang saya maksudkan, apakah ya saya pernah menyalah-nyalahkan orang yang memberitakan firman Tuhan dengan segala dogma Dwinatur, Tritunggal dan lain sebagainya? Enggak pernah. Enggak. Coba kalau ada yang bisa membuktikan kalau saya pernah menyalah-nyalahkan, saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Ya. Enggak pernah. Tapi saya hanya jelaskan mereka berteologia sedangkan abang berlogika. Oke, baiklah. Itu Sudah aja. sampai pesannya Bang ya. Saya turunkan ya. Saya kasih kesempatan Ya. yang lain ya. Itu aja, Bang. Oke, makasih Yo. Bang Asyar. Tuhan Yesus kiranya memberkati Yo, ya. makasih, Saya Bang. turunkan. Oke. Teman-teman, apakah teman-teman sudah memanggil Elia Miron? Ya. Saya belum melihat dia ada di sini. Saya belum melihat Elia Miron ada di sini. Ada 100 orang ini yang ingin mengajukan permintaan naik. Apakah mungkin senangnya hanya bahas kalau tidak ada orang? Teman-teman yang pengen atau rindu menonton saya diskusi lagi debat dengan orang-orang Islam, sabar. 1000 kali saya diskusi dengan orang Islam, masa nggak boleh saya 2 kali diskusi dengan orang Kristen? Ini juga ada-ada saja loh. Artinya begini, ketika saya 1000 kali diskusi dengan orang Islam, kan dapat komentator nih daripada penonton. Nah, sekali-kali kita tanggapin dong mereka, iya kan? Kita kasih panggung mereka. Jangan mereka nggak kita kasih aspirasi. Kadang-kadang kalau mereka live di channel-channel mereka yang nonton kan 60 orang.
100 orang, 500 orang kan dikit. Nah, makanya biar aspirasi mereka sampai, nah kita pakai nih penonton kita juga yang 11.000 orang ini, gitu loh. Jadi silahkan naik kemari, kemudian sampaikan gimana salahnya, begitu. Kalau udah nggak mau naik, nampak-nampaknya mereka ini sudah mundur, begitu loh. Karena RK sendiri kemarin juga dia sudah mengakui kesalahannya seperti itu. Sarhapanim, coba. Sarhapanim. Silakan Sarhapanim, nyalakan kamera dulu. Bentar. Gimana ya? Modify tujuan dari kita. Oke, silakan Bang. penginjilan. Silakan. Kita kasih Jadi kalau kita kesempatan. untuk tujuan pengajaran kan, Oke, silakan Bang. abang-abang semua udah ada nama besar, Bang Edis, Elia dan sebagainya. Mm-mm. Nah, tapi kan di sini kita menunjukkan pengajaran yang Betul. kita tunjukkan bagaimana buah dari perpecahan. Nah, buah perpecahan itu kan kontra dari buah roh. Betul. Mana hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Betul Bang. Yang tujuan kita kan jadi menang-menang sendiri. Jadi kita berdiskusi untuk menang-menangan, tapi saya setuju Bang Edis bilang, tunjukkan kesalahan saya kalau saya ngomong gitu. Tapi saya sekarang Suara putus-putus Bang. gimana tujuan Teman-teman bisa mendengar suara dia? politik Mohon maaf ya teman-teman, kita turunkan dulu karena tidak komentari jalan yang saya tempuh, pemberitaan atau style saya dalam memberitakan ini kepada para tetangga sebelah. Ada yang nggak seneng nih, padahal saya nggak pernah ngomentarin mereka. Cara pengalaman saya. Jadi metode-metode yang kalian pakai itu dulu sudah pernah saya pakai, tetapi itu saya tinggalkan. Kenapa? Karena dalam perjalanan saya lebih mudah saya memberitakan Injil yang sederhana saja ketimbang tambah dogma-dogma yang bikin ruwet. Kenapa saya bikin dogma bikin ruwet? Karena dalam prakteknya di lapangan, dogma-dogma yang bikin ruwet itu justru malah membuat mereka lari. Dengerin. Tetapi kalau saya beritakan Injil yang sederhana, ya, Mahmud, iya Bang Edis, kamu mengikuti siapa Mahmud? Saya mengikuti itu. Mahmud. Begini Mahmud, kalau kamu meneladani dia, kalau kamu mengikuti dia, karena sebentar lagi kamu akan nyium-nyiumin itu. Masa sih? Oh iya, kamu harus membuang itu, mengganti teladanmu itu, kau ganti. Kau pecat dia, kau ganti dengan ini. Nah, aku beritakanlah ini. Puji Tuhan diterima, nggak susah. Diterimanya tidak susah. Kalau ditambah-tambahi dengan begini, malah susah, malah nanti ruwet. Saya beritakan saja yang seperti itu udah apa adanya. Begitu. Nah, ketika saya hanya memberitakan yang itu, saya katanya sesat. Gitu loh, itu yang terjadi di lapangan. Ya. Jadi ketika saya memberitakan yang sederhana, malah justru orang menerima, tetapi kalau saya memberitakan yang sederhana, yo. Tujuannya mau baik ya, tujuannya mau baik. Oke, kita kasih naik ada Jimmy Live. Ya, silakan. Silakan Jimmy. Ya, silakan Jimmy Live, nyalakan kamera dulu. Oke, Halo, Bang Jimmy, Kristen atau Islam? Ya, Kristen Bang, saya Kristen. Oke, pro atau kontra? Ya, saya kontra tetapi dibalik juga ada pro-nya. Tapi saya jelaskan dulu, Bang Edis. Mohon. Oh, silakan. Ya. Ya, teman-teman semuanya, saya sepaham dengan Bang Edis ya, dengan apa yang dikatakan Bang Edis ketika Yesus punya Tuhan dan Yesus adalah utusan. Tetapi perlu juga kita harus
mempelajarinya. Yesus diutus dan Yesus punya Tuhan. Nah, ada juga banyak yang kita pelajari dari sisi Yesus. Dia datang sebagai hamba. Dia juga dikatakan Mesias dan dia juga dikatakan Immanuel. Nah, dari sisi-sisi inilah yang Bang Edis mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Dia menaklukkan diri kepada Bapa. Dia sebagai utusan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di dalam pemahaman teman-teman Muslim bahwa Yesus itu punya Tuhan. Oke, sebentar, begini. Oke. Seandainya ini ada seseorang, taruhlah namanya Ahmad gitu ya, tetangga misalnya Ahmad. Terus Ahmad begini, saya mau percaya kepada Yesus yang dia adalah hamba Tuhan, yang dia adalah seorang nabi. Saya mau mengikuti teladannya, saya mau mengikuti ajarannya. Kira-kira yang seperti itu boleh nggak kira-kira? Iya, boleh karena itu tertulis Bang di dalam Bible. Sesat nggak itu kira-kira? Ketika Enggak, ketika saya memberitakan Yesus yang hamba Tuhan, yang taat kepada Bapa di surga, Yesus yang menuhankan Bapa di surga, kemudian Ahmad tetangga saya ini dia menerima. Saya terima Bang, saya mau menerima ajaran Yesus yang hamba Tuhan itu. Saya mau mengikuti dia. Kira-kira itu Injil yang seperti itu nggak boleh disampaikan. Harus Injil yang Tritunggal, harus Dwinatur, harus begitu Injilnya. Kira-kira menurut Abang Nani gimana? Bang Jimmy, coba. Iya, menurut saya itu kebenaran karena dia tertulis di dalam Bible dan itu kebenaran yang disampaikan oleh Bang Edis. Iya, Bang Edis yang pertama saya minta maaf ya di sini sebagai dan saya sepakat juga dengan Bang Edis karena yang esa satu Allah menyatakan diri dalam adalah Oke. Misalnya gini. Misal. Ada seseorang tetangga namanya Ahmad. Dia sampai pada penerimaan, saya menerima Yesus sebagai pemimpin saya terima Yesus sebagai junjungan saya, sebagai pemimpin saya. Tapi kalau Yesus yang duinatur, saya pening kalau itu. Saya mau menerima Yesus sebagai junjungan pemimpin saya mau mengikuti dia, saya jadikan dia suri tauladan. Kira-kira kalau sampai pada tahap itu saja, kira-kira itu penyampaian Injil yang sesat nggak kira-kira? tidak Bang, tidak. Makanya kan sering saya bilang Bang, saya itu pernah bilang begini, Bang, kalau kita buka Injil itu ada 4 ya, Matius, Ya. Markus, Lukas, Yohanes. Ketiga Injil ini berbicara tentang Yesus sang anak manusia. Di 3 Injil ini, dia 3 dan dia ada di depan posisinya. Diulang lagi sampai 3 kali. Memberitakan Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai hamba yang taat. Di bagian yang terakhir ini ada Injil Yohanes yang lebih berat. Injil yang firman menjadi daging. Ini belakangan ini. Kalau misalnya saya memberitakan Injil yang 3 ini kira-kira yang belakangan ini nanti kalau dia udah dewasa, udah matang imannya sudah tahap yang paling dalam, baru dia pelajari sendirilah ini. Kira-kira kalau yang 3 ini yang saya pakai gimana? Sesat atau enggak? Tidak Bang, karena semua itu tertulis dengan apa yang tertulis dalam Bible. Oke, berarti Benar. dia pro. Oke, kita beri kesempatan kepada yang kontra dulu ya, Bang ya. Iya Bang, oke. Oke. Oke, silakan yuk. Teman-teman silakan lanjutkan. Teman-teman, yang saya maksudkan begini ya. Orang itu punya pengalaman masing-masing. Ada orang yang punya pengalaman 15 tahun, ada orang yang punya dengan jam terbang dia. Cuman jangan nyala-nyalain orang yang punya metode yang beda begitu loh. Langsung mengatakan sesat. Tapi itu pun saya fasilitasi. Saya memfasilitasi orang-orang yang mengatakan bahwa metode saya itu, penyampaian saya itu katanya sesat. Nah ini sudah datang. Elia
Miron. Kita sambut teman-teman Elia Miron. Silakan. Halo, halo. Ini nggak wajib on cam kan? Soalnya. Oh, lagi di jalan, teman-teman. Oke. Ya, aku lagi di luar. Oke. Ya, nggak apa-apa. Jadi Ya. gini, Silakan, yang El. pertama, Mm-mm. kemarin kan Bang Edis ada diskusi dengan, dengar ya suaraku ya? Dengar. Oke. Dengar ya? Dengar. Kemarin kan Bang Edis ada diskusi dengan RK masalah Yesus Yesus punya Tuhan. Tentang diksi Yesus punya Tuhan. Ya, nah kalau masalah Yesus punya Tuhan itu kita juga bisa menerima itu karena ada penjelasannya untuk itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bang Edis gitu. Cuma kemarin itu ada pertanyaan Bang RK dalam pertanyaannya tentang subordinasi. Jadi subordinasi itu tingkatan hierarki di dalam Allah Tritunggal itu. Nah, Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa. Oke, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Nah, sekarang kita mau konfirmasi. Makanya aku tadi WA Bang Edis, cuma Bang Edis belum balas. Dalam apanya? Dalam hakikatnya sebagai Allah kah atau dalam inkarnasinya? Nah, sekarang kita mau tanya ke Bang Edis. Apa yang Bang Edis maksudkan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa? Itu dalam hakikatnya sebagai Allah sebelum inkarnasi atau setelah inkarnasi? Baik. Kalau misalnya ada orang yang bisa memutarkan video itu kembali, mungkin Elia bisa memutarkan itu kembali karena saya tidak pernah mengatakan ada live demikian. YouTube-nya kan itu Bang? Ada rekamannya? Ada. Saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus karena Yesus yang bilang begitu. Lalu perkataan itu dikatakan saya sesat. Katanya saya saksi Yehova karena saya mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Enggak, saya secara pribadi pun menentang orang yang mengatakan Bang Edis itu saksi Yehova. Karena Bang Edis masih mendeklar bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama Bang Edis masih mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan saksi Yehova. Cuma yang jadi masalah di kita ini adalah ketika Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa, ini kesempatan Bang Edis untuk klarifikasi kepada kita atas argumen itu yang tadi malam. Coba di mana? Ketika Bang Edis di mana saya mengatakan bahwa Yesus lebih rendah daripada Bapa di surga? Lah kan Bang Edis katakan tapi walaupun tidak setara gini, dengan Bapa. Oh iya, oke. Apakah Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dirinya? Betul. Apakah itu membuktikan bahwa itu setara? Ya, makanya yang mau kita tanyakan Bang Edis, kan di dalam pelajaran teologi kan, atau dalam pendapat bapak-bapak gereja lah, para muridnya Rasul. Di dalam Allah itu, memang di dalam Ibrani 2 ya, ayat 9 dikatakan, ketika dia menjadi manusia, dia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yang artinya Bang Edis, Yesus ini memang dibuat lebih rendah dalam inkarnasinya. Tetapi sebelum dia berinkarnasi, dia tidak pernah lebih rendah daripada Bapa. Nah sekarang yang kita mau tanya ke Bang Edis. Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasi atau hati-hati itu tuh. Yesus lebih rendah daripada Bapa itu ketika dia berinkarnasi atau sebelum dia datang ke dunia berinkarnasi. Nah, itu yang mau kita tahu. Jadi Bang Edis mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa atau Bapa lebih besar daripada aku. Itu Bang Edis maksudkan ketika berinkarnasi atau sebelum, atau itu juga berlaku ketika Yesus belum berinkarnasi. Oke, pada waktu itu pembicaraan belum tahap ke sana memang. Tetapi kalau saya itu dia Bang Edis yang mau kita tanya. Tetapi kalau saya ditanya mengenai hal tersebut, tentu saja ketika kita berbicara tentang Yesus, maka kita berbicara tentang firman yang datang menjadi manusia. Pasti itu kita berbicara tentang pasca inkarnasi. Berarti Yesus ini, Bang Edis mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa itu ketika inkarnasinya. Karena kita tidak mengenal Yesus sebelum, karena tidak ada nama Yesus sebelum inkarnasi. Karena nama itu ada setelah inkarnasi. Oke, saya terima. Oke. Nah,
sebelum Yesus ini menjadi manusia, firman Allah sebelum dia menjadi manusia sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apakah firman itu lebih rendah daripada Bapa? Tidak ada pernyataan firman itu lebih rendah daripada Bapa. Kita bukan membahas firman, kita membahas mengenai Yesus, Tuhan kita. Oke, berarti Bang Edis mengatakan bahwa Yesus yang lebih rendah daripada Bapa ini ketika inkarnasinya, bukan ketika dia sebagai firman Allah di hakikat Allah Sang Bapa. Ya tentu dong. Oke, kalau itu bagus, kita bagus. Kalau begitu saya setuju. Lalu yang kedua, Bang Edis, tadi malam itu kan RK itu membawa arah pembicaraan ini kepada Tritunggal. ya, tapi bahwa Yesus, Bang RK mengatakan tentang definisi Allah. Jadi ketika RK itu mengatakan bahwa hati-hati tuh. Ketika RK mengatakan bahwa Yesus itu juga disebut Tuhan oleh Sang Bapa dan Yesus itu juga disebut Allah oleh Sang Bapa. Menurut Bang RK, apakah pengakuan Yesus adalah Tuhan dan apakah Bapa ketika menyebut Yesus Tuhan dan Allah itu adalah sama dengan Yesus mengatakan, sama posisinya dengan Yesus mengatakan Bapa adalah Allah dan Tuhannya? Kalau di dalam Injil nih, sepanjang saya membacanya, saya belum pernah ketemu ada Bapa di surga memanggil Yesus Tuhan. Tapi kalau Allah ada. Oke. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10, Bang Edis, Bapa menyebut Yesus itu sebagai Allah. Tentang anak, ya Allah. Tentang anak tahtamu, ya Allah. Lalu ayat ke-10, Sang Bapa ini juga menyebut Yesus Tuhan. Tapi begini, ketika kita mengatakan Yesus di ayat ke-10 Bapa, coba sebentar, ya, saya konfirmasi dulu sebentar ya. Coba baca dulu. Ibrani 1 ayat yang ke-10. Oke. Dari ayat 8, 9. Ini Ibrani, buka Alkitab aja. Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Ibrani pasal yang 1. Pasal yang berapa? Pasal 1, Bang. Ibrani 1. Udah nggak? Ibrani 1 pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai 10 ya. Ayat 8 sampai 10 saya bacakan ya. 1 8 sampai 10. Sorry Ya. teman-temannya agak lemot ya, sabar. Oke. Coba Bang Edis baca deh pelan-pelan. 8 sampai 10. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Oke? Oke, lalu ayat 10, Bang. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Yes, berarti Sang Bapa ini menyebut Yesus juga sebagai Tuhan, Bukan, toh? di sini bukan Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dan pada mulanya ya Tuhan. Nah, itu kan tentang anak. Bapa berkata. Oke, baik ya, saya mulai dari sini ya. Engkau mencintai keadilan dan mencintai kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Ya. Yang berbicara di sini siapa? Ini adalah Bapa. Sebab itu Allah, Allahmu. Karena memang bagi Yesus Sang Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Betul. Karena bagi Yesus Bapa itu adalah Allah. Makanya dia mengatakan Allahku, Allahmu, Bapaku, dan Bapamu. Itu benar. Jadi Bapa itu mengkonfirmasi kebenaran bahwa Yesus menyebut dia sebagai Allah. Gitu. Oke. Itu benar. Jadi ketika di situ, sebenarnya itu sudah saya bahas dengan RK semalam ya. Sebenarnya ketika di situ Bapa di surga mengatakan tahtamu ya Allah,
Allah di situ definisinya itu maksudnya sebagai hakim atau sebagai pemerintah yang memegang kendali, memegang Ini dia. sebuah Ini dia kekuasaan. Bang Edis. Ketika dia disebut Karena- sebagai Allah, Allah itu Bang Edis pahami sebagai hakikat atau sebagai apa? Jadi ketika dia disebut Bapa itu adalah Allah. Nah, ini memang kita harus kembali kepada iman gereja Bang Edis. Di dalam pengakuan iman. Jadi gini, yang saya sayangkan itu yang harus ketika Bang Edis mengatakan kita tidak boleh dengan dogma yang ruwet, lalu kemudian kita harus mengedepankan Injil yang sederhana. Saya tidak bilang kita tidak boleh. Saya tidak mengatakan begitu. Yang saya katakan, ketika kita memberitakan dogma yang ruwet, yang terjadi di belakang itu malah menjadi dalam pengalaman saya ya, malah menyulitkan begitu. Iya. Nah, tapi jadi memang yang sebelum ke situ dulu nih, sebelum kita ke situ. Saya akan mengutipkan misalnya di dalam Mazmur pasal yang keberapa kemarin ya. Kalau teman-teman ingat pasal 86 ya. Bentar ya, saya baca. ya, sidang ilahi. Ya, misalnya nih. Ya. Mazmur pasal yang ke-86. Ya. Betul nggak teman-teman 86? Ya, sidang ilahi itu Mazmur 80-an kalau tidak salah. Oke. 86. Sidang ilahi itu Mazmur berapa sih? 86 apa 84? 8 berapa? 82. Coba 82 ya. 82. Oke. Baik. Dikatakan Ya. di sini ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri di sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi engkau menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Bedalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi, kamu sekalian. Jadi di sini Allah sendiri berfirman, kamu di sini banyak orang nih. Banyak, bukan satu. Wah. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode yang sama nih, ketika Bapa di surga menyapa sesuatu sebagai Allah, berarti Bapa di surga ini menuhankan dia gitu. Oke. Jadi gini Bang, aduh pas ini. Bentar. Ini jam gue pegang. Nah, masalahnya begini Bang Edis, ketika dikatakan para malaikat itu oke, di hadapan para Allah sidang ilahi seperti pemahaman orang-orang Jus, gak apa-apa, kita menerima itu. Cuma begini, apakah Bang Edis tidak melihat eksklusivitas itu keunikan Sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah, karena Sang Bapa mengatakan kepada Yesus, tahtamu ya Allah. Apakah kepada para malaikat ia menyebutkan bahwa malaikat punya tahta? Jadi Bukan, ketika kita bukan bicara masalah tahta dulu. Daud Enggak, juga punya tahta. makanya Kalau gini, masalah Daud begini, makanya gini Bang Edi, maksud saya kalau masalah definisi tahta Allah, bukan tahta yang kita bahas. Daud juga punya tahta. Iya, tetapi begini. Raja-raja juga punya tahta. Coba Yang bukan saya Ibrani yang tahta. menjadi tolak ukur begini, ketika Bapa di sorga menyapa sesuatu itu sebagai Allah, maksudnya dia itu memerintah. Seseorang Allah itu maksudnya pemerintah, hakim juga bisa. Artinya orang yang memegang satu pemerintahan atau satu kendali. Berarti posisi Yesus sebagai Allah itu sama dengan malaikat sebagai Allah juga. Kita tidak bicara itu. Kita berbicara mengenai apakah Allah Bapa di surga menghambakan diri, kan itu kemarin. Kita Betul tidak nggak? masalah menghambakan diri, tapi Kan mengenai masalahnya mentuhankan adalah- kemarin, menuhankan. Ya, definisi Tuhan itu artinya apa? Kurios Adonai itu artinya apa? Nah, di sini makanya permasalahannya itu memang nggak nonton dari Coba awal. kita mau Oke, dengar baik. Aduh, Makanya kita mau ini dengar temanya. Bang Edis, Oke. kata Tuhan itu artinya apa? Oke, baik. Jadi memang kembali lagi ke sini, kan sudah saya bilang penyakitnya itu memang di sini. Karena orang nggak tahu saya lagi ngomong apa pada waktu itu. Oke, gini El, Oke. biar jelas ya. Begini. Jadi saya itu
sering mengatakan kepada lawan-lawan debat saya yang orang-orang Islam bahwa mereka itu menuhankan Muhammad. Oke. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Menuhankan itu apa sih memang? Contoh misalnya gini. Saya menuhankan Yesus. Maksud dari menuhankan itu apa? Perbuatan apa itu menuhankan itu? Menuhankan itu mengakui dia sebagai penguasa. Karena Hanya arti mengakui kata saja? kurios, ya arti kata kurios itu kan penguasa. Oke, Ya, menuhankan itu apakah hanya mengakui saja tapi nggak melakukan? Ya, dia dalam pengakuan itu yang melakukan apa yang dia anggap layak sehingga disebut sebagai Tuhan. Dia menuhankan. Atau gini saja dah, saya bantu. Gini, karena banyak orang Islam dan juga orang Kristen yang nggak paham menuhankan itu apa. Gini, menuhankan adalah suatu perbuatan menjadikan sosok tersebut sebagai sesuatu yang ditaati, dipatuhi, menyerahkan diri sepenuh, menghambakan diri kepadanya, mengikuti apapun yang dia perintahkan. Kira-kira setuju nggak? Mengikuti apapun yang dia perintahkan gitu. Ya, oke. Oke. Betul. Oke, ikut itu. jika begini. Jika saya ketemu dengan Udin, Oke. saya ini membuat diri saya patuh, takluk, tunduk kepada si Udin ini. Sehingga apapun kata Udin, saya kerjakan. Udin bilang gini, kau makan itu, kotoran hewan itu. Saya makan. Lompat kau ke jurang. Laksanakan. Kau, terbakar dirimu ke api itu. Saya laksanakan. Ketika saya menaklukkan diri saya kepada si Udin ini, mengikuti apapun kemauan dia, itu perbuatan menuhankan nggak? Berarti Pak Edis menerjemahkan menuhankan itu adalah mengikuti perintahnya, apa yang dia mau. Berarti menaklukkan diri atas perintahnya, begitu? Iya, menaklukkan diri secara total terhadap sesuatu tersebut sehingga mengikuti apapun kemauannya. Itu yang saya maksud menuhankan di situ. Dan lawan-lawan mengikuti debat. apapun yang dia mau. Oke. Dan lawan-lawan debat saya itu ketika saya bilang, kamu berbuat gitu nggak sama Muhammad? Berani nggak kamu lawan Muhammad? Kalau Muhammad suruh kamu belok kiri, kamu berani belok kanan nggak? Dia nggak mau. Maka saya bilang sama dia, berarti kamu itu menuhankan Muhammad. Dan dia bilang, betul, saya menuhankan Muhammad. Lalu dia tanya balik sama saya. Kalau begitu Yesus menuhankan Bapa di sorga. Karena dia menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya secara total kepada Bapa di sorga. Saya bilang, iya. Makanya kesimpulannya pada waktu itu, Yesus punya Tuhan. Atas dasar konteks percakapan kami pada waktu itu. Karena Yesus menuhankan Bapa di sorga. Lalu statement saya yang sepotong ini, seperti biasa, seperti yang dulu-dulu, diambil oleh orang kemudian dikomentari bahwa statement itu statement yang sesat katanya. Nah, sekarang saya tanya dulu, karena Elia Miron pun sudah mengiyakan, apakah Elia Miron setuju dengan definisi yang demikian bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga? Ya, betul, itu betul. Nah, tetapi kalau sedikit lagi. Yang menjadi masalah pada waktu itu, waktu saya diskusi sama RK, dibilang begini, Bapa di sorga juga menuhankan Yesus. Saya bilang enggak ada Bapa di sorga menuhankan Yesus. Tidak pernah. Ini dia masalahnya, Bang. Silakan. Coba jelaskan Ya, kepada saya bahwa oke. Bapa di sorga Saya menaklukkan diri kepada Yesus. Coba. Saya mengikuti definisi Bang Edis. Tadi Bang Edis mengatakan bahwa arti kata Tuhan itu adalah yang kepadanya kita mengikuti perintahnya, apa yang dia mau, dengan demikian dia menaklukkan diri. Nah, ketika Yesus berinkarnasi, memang dia dibuat lebih rendah daripada Bapa. Lalu kemudian di dalam ketaatannya sebagai seorang hamba dalam misi penebusan, dalam melakukan karya ilahi, ya dia memang tunduk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat. Betul, dia tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi kalau Bang Edis dengan begitu, dengan definisi bahwa Tuhan menuhankan itu adalah kita mengikuti kemauan yang kita tuhankan, maka Bapak juga pasti menyebut Yesus adalah Tuhan dalam konteks Bukan menyebut. Misalnya, Begini, Bang Elia, begini El. menaklukkan diri kan,
Oke, Oke. apakah ada Misalnya- konteks di dalam Bible bahwa Bapa di surga menaklukkan diri kepada Yesus? Oke, ketika Yesus mengatakan, meminta kepada Bapaknya, ketika dia mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu diri sendiri. Menurut Bang Edis, Yesus sedang meminta Bapaknya mengikuti kemauan Yesus nggak? Betul? Nah, berarti kalau mengikuti Bang Edis itu, Bapa itu mengaku Yesus Tuhan nggak? Bukan mengakui Kalau Tuhan, mengikuti menuhankan. Bukan mengakui Tuhan loh, Ya, menuhankan. karena kan definisi Bang Edis menuhankan itu adalah mengikuti apa yang dia mau, Oke. menaklukkan diri. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan Yesus meminta kepada Bapa, Bapa di surga selalu mengikutinya? Ya, Oke, ya. ketika di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa di surga? Apa yang dia minta? Ya Bapak, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Betul? Oke, berarti Bapa di surga mengikuti kehendak Yesus atau Tuhan Yesus yang mengikuti kehendak Bapa di surga? Ya Tuhan Yesus dalam sebagai hamba dia mengikuti kehendak Bapa. Oke. Tapi apakah dengan demikian Yesus punya kehendak untuk tidak mengikuti kehendak Bapa? Soalnya Bang Edis, Yesus mau mati itu bukan hanya kehendak Bapa. Yohanes 10 ayat 17 Yesus mengatakan, "Aku menyerahkan nyawaku." Bukan, jangan Tak ke situ seorang dulu. pun. Jangan ke situ Enggak. dulu. Karena Jangan ini situ dulu, masalah El. kehendak. Karena Bukan, ini masalah begini, kehendak, maksud saya Bang begini. Edis. Kita sudah sepakat bahwasanya kalau kita baca Bible, Yesus, Tuhan kita, menaklukkan dirinya kepada Bapa di surga. Mengikuti atau taat tunduk penuh. Mengikuti apapun yang Bapa mau. Betul? Ya, Yesus ya sebagai Sekarang hamba, sebaliknya betul. nih, sebaliknya. Adakah kita baca di dalam Injil bahwa Bapa di surga mengikuti segala kemauan Tuhan Yesus? Ya, iya gimana dia tidak mengikuti firman-Nya sendiri, Bang Edis? Ya pasti dia harus mengikuti. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kumiliki adalah milik Bapakku dan apa milik Bapakku adalah milikku. Oke, Karena nggak berarti mungkin dia berarti di bertentangan sini dengan perbedaan kita, Bapaknya. El. Oke, berarti perbedaan kita di sini, El. Kalau saya baca Injil lebih dari 40 kali saya baca sampai selesai, saya tidak mendapati Bapa di surga menaklukkan diri kepada anak. Yang saya dapati anak yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Iya, Buktinya di saya mana? setuju. Gini loh Bang Edis, saya nggak membantah ketika Bang Edis mengatakan Yesus menaklukkan diri kepada Bapa. Itu betul, karena dalam misi inkarnasi, Yesus memang harus menjadi sama dengan kita, mengambil bagian seperti kita yang hina ini. Bukan berarti Yesus hina ya, tapi dia dibuat seperti kita, agar dengan jalan demikian kita beroleh keselamatan. Saya setuju itu. Tetapi kemudian, pernyataan Bang Edis yang mengatakan bahwa Bapa tidak menuhankan Yesus dengan definisi Bang Edis tadi, itu rentan disalahpahami oleh orang-orang bahwa di dalam Allah Tritunggal itu ada hierarki. Padahal sederhananya, mungkin nggak di dalam Allah itu ada monarki. Masa firman Allah lebih rendah daripada Saya Bapa tidak itu pernah sendiri? mengatakan begitu. Nampaknya ada strawman argumen ini kadang-kadang. Bukan, maksudnya gini. Ini adalah Kadang-kadang orang menyerang saya, bukan menyerang statement yang saya ucapkan, tapi statement hayalan yang dia bayangkan sendiri. Begini. enggak, maksudnya itu konsekuensi Tapi ini logis dari fokus apa saya ke yang Mbak sini. Edi sampaikan. Fokus saya ke sini, El. Apakah kamu setuju bahwa Bapa di sorga menaklukkan dirinya kepada Yesus? Ya ketika dia menjadi manusia ya dia tidak melakukan itu. Tapi ketika dia dalam keilahiannya dia nggak ada yang menaklukkan diri, dia setara. Bukan sama. itu loh pertanyaan saya, El. Pertanyaan saya begini. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia, pernah nggak Bapa di sorga itu menaklukkan diri kepada Bapa di sorga menaklukkan diri kepada Yesus? Menaklukkan diri dalam artian dia mengikuti kemauan Yesus. Iya, dia mengikuti kemauan Yesus. Berarti Karena definisi Bang Edis tadi adalah menaklukkan itu adalah mengikuti apa yang dia mau. Ya, apa yang Yesus minta itu diberikan oleh Bapaknya, betul. Apa yang salah dengan itu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi Iya, kehendakmu. tapi kehendak Yesus itu apa? Kata-kata itu menjadi kunci bahwasanya Tuhan Yesuslah yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Kalau Bang Edis mengatakan kehendak seolah-olah dengan ayat itu Yesus punya dua kehendak yang berbeda. Kehendak Yesus dalam Yohanes 10 ayat 17 apa? Kan dia mau mati. Melakukan apa yang Bapa mau. Kehendakku adalah melakukan Ia yang mengutus aku.
Pokoknya intinya begini Bang Edis. Kita bersama-sama percaya bahwa ketika Yesus datang menjadi manusia, dia memang merendahkan diri kepada Bapaknya. Tentunya kita tidak berbicara mengenai Tuhan Yesus sebelum datang sebagai manusia karena loh. masalah dari awalnya ini yang membuat saya dan teman-teman yang lain juga tidak sepakat dengan pandangan Bang Edis itu adalah masalah subordinasi yang ada di dalam diri Allah ini. Karena kemarin yang kita soroti itu adalah ketika RK membawa relasi Allah Tritunggal di dalam hakikatnya sebagai Allah. Nah, Bang Edis mengatakan, ya saya mengakui ada subordinasi. Nah, itu yang membuat kita itu tidak sepakat bahwa di dalam diri Allah Tritunggal itu nggak ada lebih rendah dari kecil. Itu nggak ada. Nah, kemudian narasi-narasi Sebentar, oke. Saya mau anu dulu nih. Karena begini, ini kembali lagi ke metode Injil sederhana dan Injil plus dogma ya. Karena di sini Elia ingin menambahkan Injil yang sederhana itu dengan Injil yang ada dogma-dogmanya. Begini, saya mau tanya dulu nih, El. Sebenarnya saya itu ketika saya memberitakan sesuatu, saya sangat jarang sekali. Coba teman-teman bisa nggak teman-teman mengkutip satu video saya ketika saya berdiskusi dengan orang Muslim, saya bawa-bawa Tritunggal. Hampir saya tidak pernah membahas Tritunggal ketika saya karena diskusi Bang dengan orang Edis, Muslim. kalau Bang Edis mau bahas Yesus ya harus bahas Tritunggal dong. Karena kan Yesus itu harus adalah bahas firman Tritunggal. dari Allah itu. Baik. Harus dong. Oke, kalau bahas Yesus harus bahas Tritunggal. Kalau saya katakan, kita nggak bisa lepas dari situ. Baik. Karena itu dasar iman kita, pengakuan iman. Baik. Saya mau tanya dulu nih sama Elia Miron. Orang yang pertama merumuskan atau menggagas Tritunggal itu siapa? Bapak Gereja di abad pertama Theophilus itu sudah mengatakan Tritunggal, Triados, Hagia Triados. Lalu kemudian di abad ketiga ada Tertullianus, lalu kemudian berikutnya banyak deh di pengakuan iman Nikea, Tritunggal juga sudah dinyatakan dalam pengakuan iman. Jadi Tritunggal itu iman gereja. Oke. Kita contohlah salah satu bapak gereja yang mencetuskan ide Tritunggal itu, namanya Tertullian. Sebelum Tertullian itu yang paling awal aja Bang, Theophilus. Itu aja yang paling awal. Oke, Theophilus. Tetapi kan tidak berkembang begitu ya? Bukan tidak berkembang, ya di ide dari hayat nafas Tritunggal itu sudah direfleksikan oleh para bapak gereja ini. Oke, baik. Tuh. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Tertullianus, betul? Ya, lalu ada Tertullianus dan lain sebagainya. Oke, betul tidak Tertullian yang menggagas ide Tritunggal itu? Karena setahu saya yang menggagas pertama itu ya Tertullian. Bukan. Oke, masalah itu nanti kita bahas lagi. Intinya Tertullian itu dialah yang menggagas mengenai perumusan atau konsep Tritunggal itu. Betul nggak? Tertullian itu sendiri akhirnya meninggalkan gagasannya itu. Iya, betul. Nah, bagaimana di sini Elia Miron memaksa orang harus memberitakan Yesus plus Tritunggal, sementara Tertullian yang menggagas Tritunggal sendiri itu malah meninggalkannya. Bukan. Nah, ini Bang Edi salah. Bukan Tertullianus yang menggagas Tritunggal, tetapi itu memang iman gereja sejak awal. Kenapa Theophilus tidak meninggalkan Tritunggal dengan istilah Hagia Triadanya? Kenapa Athanasius tidak meninggalkan Tritunggal dalam melawan bidat Arius yang menegaskan keilahian Kristus? Saya mau belajar nih. Sekarang saya mau belajar nih. Nah, silakan. Mengapa Yohanes Chrysostomus tidak menunggalkan Tritunggal? Jadi jangan ini yang menjadi falasinya. Hanya karena Tertullianus meninggalkan Tritunggal, padahal Tritunggal itu bukan ide murni dari Tertullianus, dia hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Gereja awal, cuma dia salah mengkonsep dan memahaminya. Lalu kemudian kita mengatakan bahwa bagaimana mungkin Tritunggal itu harus kita bahas dalam penjelasan tentang Yesus. Padahal memang Tritunggal itu yang nafas dari seluruh Alkitab, Bang Edis. Oke, baik. Kalau itu namanya pendapat pribadi, El. Begini, kita harus bedakan apa yang tertulis. Bapak Gereja, Bang Edis, ini saya katakan ya. Bapak Gereja itu sampai martir menumpahkan darahnya demi mempertahankan iman loh. Kalau kita nggak menghormati mereka, lalu Bang Edis mengatakan, loh itu kan cuma pendapat. Lalu apakah darah mereka yang tertumpah itu hanya menjadi sebuah kesia-siaan tanpa arti bagi kita?
Baik, sebelum ke situ nanti akan saya tanggapi Sampai itu, El. mati loh mereka loh. Oke, nanti akan saya tanggapi itu ya, masalah itu. Sekarang begini dulu. Nggak boleh gitu. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ketika misalnya Tertullianus, dia yang setuju dengan, bahkan dia merumuskan itu konsep-konsep Tritunggal itu, ya. Hipostasis union itu yang ngungkapin itu adalah Tertullianus. Nah, Hipostasis union. ya, hipostasis union. Nah, betul nggak Tertullianus yang mengungkapkan atau yang membuat gagasan rumus-rumusan itu akhirnya meninggalkannya? Iya, betul. Oke, ketika dia meninggalkan gagasannya itu, kira-kira menurutmu yang terjadi kepada diri dia apa? Saya nggak tahu, Tuhan jadi hakim antar kita kan, tapi di anatema kan. Anatema itu artinya kamu salah, kamu salah, inilah yang benar, tapi biarlah Allah yang menjadi hakim di antara kita. Nah, di sini kan keputusan Roh Kudus gini Bang Edis. Cuma kan keputusan Roh Kudus dalam Konsili 325 kan mengembalikan Tritunggal kan? Oke. Dalam Oke, konsili jadi Nikea pesan saya pertama. begini. Oke, intinya pesan saya begini. Jadi kalau orang memberitakan Injil, memberitakan Yesus sebagai Sang Mesias, supaya orang hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, kira-kira kalau Injilnya hanya sampai tahap itu saja, nggak ada embel-embel Tertullianus, hipostasis union, dan lain sebagainya? Enggak, itu bukan Injil. Itu namanya gini, bukan Bang Injil. Edis. Sekarang gini Bang Edi, Oke. saya tanya. Ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi apa sih? Untuk menggenapi janji Allah di perjanjian lama itu kan. Tentang Sang Allah Mesias. Allah mengatakan aku dalam Yesaya, aku sendirilah yang akan datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau kita mengatakan, kamu harus percaya Yesus adalah Tuhan. You harus percaya Yesus juru selamat punya. You juga harus percaya dia yang menyelamatkan kita. Lalu orang bertanya, Yesus nih sopo? Sehingga dia menyelamatkan kita. Kalau dijawab Mesias begitu gimana? Apakah Ya, sesat? memang Yesus adalah Mesias. Tapi Oke. mengapa dia disebut Mesias? Misalnya dia Mengapa nggak disebut- ngerti itu, dia nggak ngerti hipostasis union, dia nggak ngerti jangan. Tritunggal. Misal sebentar Maka, gini, dia harus hanya tahu. dijelasin. Oke, misalnya nggak dijelasin, Tugas kita itu sesat nggak? mengajar Bang Edis, bukan menutupi mereka dari yang benar. Tugas kita ngajar mereka, bukan menghindarkan mereka dari yang benar itu. Nggak boleh. Oke, jadi menurutmu nih, kita harus memberitakan Injil yang ada Tritunggalnya. Harus itu. Kalau nggak ada Itu Tritunggalnya berarti dasar sesat. iman. Ya kalau nggak ada Tritunggalnya, itu bukan Injil yang lengkap. Oke, baiklah. Berarti Injil kalau nggak ada Tritunggalnya, kalau cuman Injil yang ada sekarang di tangan kita ini tidak ditambah-tambahi Trinitas berarti sesat gitu ya? Iya, bukan sesat, tapi itu nggak lengkap. Karena gini Bang Edis, Mana? ketika kita menginjili Yesus adalah juru selamat, firman Allah yang jadi manusia. Ya ketika dia katakan firman itu telah menjadi, Rasul Yohanes ketika mengatakan firman itu telah menjadi manusia, karena begitu besar kasih Allah sehingga kita beroleh hidup kekal. Ya mau nggak mau, kan ini keselamatan ini kan sebab dari inkarnasi itu. Ya mau nggak mau kita harus keselamatan ini kan akibat dari inkarnasi itu. Mau nggak mau kita harus bertanya sebabnya apa. Makanya saya katakan gini, Bang Edis itu jangan menghindari hal-hal yang sulit, tapi justru kita harus sama-sama mau belajar bagaimana cara kita menyederhanakan yang sulit ini. Oke, coba saya mau belajar nih. Mengajar dengan sabar kepada orang-orang yang belum mengerti ini. Oke, saya mau belajar nih kalau gitu. Oke. Berarti saya mau belajar nih metode-metode yang kalian Ya, pelajari. boleh, Oke, boleh. Saya baik. dengan senang hati, Saya saya belajar akan ya malam ajarin. hari ini ya teman-teman ya. Saya mau Ya, belajar nih, boleh. teman-teman, malam hari ini. Silakan. Oke. Apa? Baik. Jadi menurut para teman-teman yang Injil plus Tritunggal yang saya katakan harus ada dogma-dogma yang menurut saya ini dalam pandangan saya ini ruwet ya. Berarti harus memberitakan Lanjut. ya teman-teman ya. Berarti harus memberitakan Yesus plus Tritunggal ya. Yes, harus itu. Wajib. Oke, pertanyaan saya, Tritunggal itu apa? Kebagaimanaan Allah yang esa, Allah yang satu itu. Tri itu apa? Tri itu tiga. Yang tiga apa? Yang tiga hipostasisnya atau realitanya, keadaannya, realita konkret, keberadaan. Keberadaannya yang tiga.
Yes, Bapa, firmannya, dan rohnya seperti kita. Tubuh, firman, dan roh ada 3, tapi satu manusia. Gitu. Oke, berarti Ah. Tritunggal begitu ya? Yes, tunggal itu hakikatnya Bang. Jadi kalau tri itu realitanya, hakikatnya tunggal. Seperti aku. Aku hanya ada satu manusia, tapi ada tiga realita. Ada tubuhku, ada firmanku atau pikiranku, ada rohku. Tapi meskipun ada tubuhku, ada firmanku, ada roh. Bentar, kita tunggu teman-teman. Dia masih agak macet. Masih kita tunggu ya. Saya mau belajar nih. Saya mau belajar metodenya mereka karena saya nggak pernah memberitakan yang kayak begini. Maksud saya bukan nggak pernah, sudah saya tinggalkan. Aduh, malah hilang. Baik, kita tunggu lagi ya. Kita masih nunggu kesempatan. Teman-teman, silakan ya. Yang mau mengatakan atau yang punya satu kesimpulan, kalau Anda memberitakan Injil Yesus sebagai Sang Mesias, Anak Allah, yang kalau Anda percaya mengikuti Dia, mengikuti turut hidup seperti bagaimana yang dicontohkannya, maka Anda diselamatkan. Tapi kalau nggak ada Tritunggalnya, berarti sesat katanya. Nggak apa-apa, kita mau belajar, teman-teman. Kita belajar. Nggak apa-apa, kita belajar. Kita masih menunggu ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita kasih kesempatan mungkin yang satu kubu. Sebentar, saya lihat dulu yang satu kubu kira-kira ya. Mungkin ada... Sebentar. Kita kasih naik ada Andre, silakan. Kita mau kulik nih ya, kita mau kupas nih Tritunggal. Ya Andre, Ya, ya apakah Anda setuju dengan Elia Miron harus memberitakan Injil plus Tritunggal? tidak. Oke, kalau tidak saya turunkan dulu ya Bang ya. Karena kita nanti disangka nggak memberikan kesempatan kepada mereka bicara ya Bang ya. Oke. Oke, saya turunkan. Karena teman-teman yang sepakat dengan saya itu lebih banyak tentu. Karena mereka yang setiap hari mendengar ngikutin saya itu mereka sepakat dengan saya. Tapi kita kasih kesempatan dengan orang-orang yang tidak sepakat. Oke, kita kasih naik lagi Elia. Mungkin sebenarnya kalau enak ada waktu berhenti sebentar, El. Ini Karena aku mungkin ada ambil waktu ini sejenak kita berhenti supaya kita ini sesi pengajaran nih. Silakan. ya, bentar ya. Aku ini dulu ya, mau berhenti. Bentar lagi nyampe kok. Oke. Sambil nunggu berhenti ya. Sambil nunggu berhenti ya. Turunin aja dulu, nanti aku naik lagi ya. Gimana? Bateraiku turunin dulu aja. Aku nanti naik lagi. Bateraiku udah lama banget. Oke, kira-kira berapa menit? 3 menit lah ya. Oke, 3 menit. 3 menit, Teman-teman, kita 3 menit jeda sebentar ya. Oke. 3 menit kami tunggu. Oke, sambil saya juga ambil air minum, teman-teman, sambil saya ke kamar mandi. Teman-teman rehat sebentar ya. Oke.
Sabar teman-teman, sabar ya. Santai, santai, santai. Oke, saya balikkan dulu kamera saya. Kita masih menunggu ya, masih menunggu Elia. Teman-teman, kita diskusi ini tujuannya supaya kita mendapat ilmu ya teman-teman ya. Apakah kalian nanti mau mengambil kesimpulan yang A atau yang B, itu kembali kepada diri masing-masing. Seperti itu ya. Dia masih belum datang. Sabar teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nonton dari awal ya, apalagi udah lama nyimak diskusi saya itu tidak pernah mempermasalahkan style atau gaya orang atau penyampaian orang, karena orang itu menyampaikan setingkat dengan apa lawan bicara kita gitu loh. Kalau Anda mau menyampaikan materi yang berat-berat kepada anak SD, yang anak SD itu nanti munyer sendiri, muter sendiri. Hanya kalau metode saya itu mau menyampaikan hal-hal yang sederhana saja begitu. Ketika misalnya saya menyampaikan berita tentang kebenaran, lalu orang tersebut menerimanya, menurut saya itu sudah cukup. Begitu loh. Terus bilang begini, Bang Edis, ya, saya menerima Yesus sebagai junjungan saya. Saya menerima Yesus sebagai sang Hamasiah sebagai Kristus. Tapi saya nggak menerima Tritunggal, Bang. Nggak apa-apa. Cuman kata orang-orang katanya itu sesat katanya. Ya, makanya ini kita diskusikan gitu loh. Jadi menurut orang katanya dia harus menerima Tritunggal. Kalau dia menerima Yesus sebagai sang Mesiasnya, menerima Yesus sebagai suri toladannya, junjungannya, nggak boleh, harus menerima Tritunggal juga. Nah, saya berbeda pandangan yang lain. Kalau menurut saya boleh begitu. Orang menerima Tuhan Yesus nggak menerima Tritunggal boleh. Yang penting dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Makanya kalau ibarat kata ada panitia surga, yang ditanya pasti bukan Tritunggal, pasti bukan hipostasis union. Bukan itu yang ditanya. Masa mau masuk surga, kamu percaya hipostasis union? Percaya nggak kamu hipostasis union? Nggak percaya? Neraka. Saya nggak berbagi konsep seperti itu. Cuman ketika ada orang memaksakan bahwa kalau mau menerima Tuhan Yesus harus menerima Tritunggal, saya tidak sepakat. Orang menerima Yesus sebagai sang Mesias, sebagai menerimanya sebagai junjungannya, sebagai pimpinannya yang menunjukkan bagaimana harus taat hidup, bagaimana harus hidup, meneladani dia. Cukup menurut saya. Nggak harus dipaksa-paksa dia harus menerima Tritunggal. Silakan. Yang masih mungkin bertentangan dengan saya mau tanya dulu. Silakan. Silakan. Kita masih menunggu ya, udah 3 menit. Ya, silakan. Sekalipun Mikana ya, tahu kan Mikana? Mikana itu pandangannya itu kalau menurut saya ruwet itu, munyer menurut saya ruwet. Tapi ingat, kalau dia pesan yang dia tangkap itulah bagaimana dia harus hidup, harus sesuai segambar dengan Tuhan Yesus.
diselamatkan. Bahaya kan statement saya? Diselamatkan. Iya. Mau Anda Oones sekalipun, Oones, mau Anda Tritunggal, mau Anda Saksi Yehova, mau Anda apapun, kalau Anda hidup sesuai dengan teladan Kristus, kamu diselamatkan. Tetapi kalau kamu paham Tritunggal, paham Oones, paham ini segala macam, kalau hidup kita tidak sesuai dengan Yesus, tetap saja ujung-ujungnya neraka. Pesan yang saya sampaikan tuh itu. Sekalipun saya bertentangan loh dengan pandangan stres Oones. Dia mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya itu memang pandangan stres begitu. Tetapi kalau dia begitu mencintai Tuhan Yesus dan meneladani supaya hidup seturut dengan gambarnya Tuhan Yesus, dia diselamatkan. Itu menurut saya. Ayo silakan. Karena di dalam misalnya ada panitia surga, nggak mungkin ditanya kamu Oones atau apa, nggak ditanya itu. Bentar, saya turunkan dulu ya. Elia Miron, ya. Ya silakan Elia Miron. Oke, ini ada nggak suaraku ya? Maaf. Jelas, lebih keras ini daripada yang tadi. Mantap. Oke. Ya. Ntar ya, aku mau ini dulu. Oke, shalom semua. Shalom guys. Mantap, mantap. Ya, Silakan ya. thank you. Nah, tadi kita kan bahas Tritunggal ya. Jadi gini Bang Edis, ya. Saya itu mendukung apa yang Abang Edis lakukan ya. Bang Edis juga tahu gimana saya beberapa kali naik ke Komalmu, terus ya kita tahu lah, tapi itu tidak terlalu penting. Tapi yang paling penting gini, kita kan besi menajamkan besi. Betul. Jadi ketika saya melihat ada argumentasi yang kurang pas, nah kita harus beritahu bagaimana yang benarnya, bukan menurut diri kita sendiri, tapi menurut apa yang disampaikan oleh gereja. Gereja ini pengajarannya dari mana? Dari Bapak Gereja. Bapak Gerejanya dari mana? Dari Rasul. Rasulnya dari mana? Dari Kristus. Nah, karena Bang Edis tanya tentang bagaimana kita menjelaskan Tritunggal itu. Nah, Bang Edis harus menyampaikan bahwa Tritunggal itu bukanlah sesuatu yang perlu dipusingkan oleh banyak orang, terutama orang-orang Muslim. Saya mengerti kalau Bang Edis berhadapan dengan orang-orang Muslim, mungkin mereka ruwet, terkesan ruwet, apa segala macam, karena mereka memang nggak ngerti. Karena mereka nggak pernah punya modal untuk bisa mengerti tentang Allah yang kompleks itu. Tetapi yang harus kita ketahui, bukan berarti karena mereka sulit mengerti, kita tidak menyampaikan apa yang benar, yang sudah dipertahankan sejak ribuan tahun lalu. Nah, kalau tadi Bang Edis bertanya sebelumnya, apa itu Tritunggal? Tritunggal itu adalah penjelasan tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Seluruh Alkitab, Bang Edis, mengatakan Allah itu esa. Tidak ada yang mengatakan Allah itu 2, 3, 5, 10. Nggak ada. Allah itu tetap satu. Nabi Musa, Ulangan 6, mengatakan Allah esa. Yesus mengatakan Allah esa. Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan Allah esa. Bahkan setelah eranya Rasul pun, tahun 325 konsili pertama di Konstantinopel, mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Jadi memang semua orang Kristen, mau kamu nginjili ke orang Islam, mau kamu injil ke orang Hindu, Buddha, apapun yang kamu mau injili, kita harus mengatakan Allah itu esa. Tapi seperti apa Allah yang esa ini, kita jelaskan dengan Tritunggal. Karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Nah, kalau kita hanya mengatakan Allah itu satu, botol itu pun satu. Lalu apakah botol itu adalah Tuhan? Tidak. Ini saya izin ya Bang Edis ya, untuk menjelaskan satu diagram Tritunggal yang saya kira Bang Edis bisa mungkin nanti merasakan manfaatnya, untuk kemudian kita bisa semua apologet kita saling memahami, dan kemudian kita berkolaborasi untuk penginjilan ini tanpa mengurangi kebenaran yang telah disampaikan oleh para martir kita terlebih dahulu ya. Ini saya jelaskan satu bagan untuk kita belajar. Nanti Mbak Edis kalau ada yang kurang dipahami atau apa boleh tanya kepada saya. Ya. Lagi-lagi kita belajar ya teman-teman ya. Nih. Ini saya jelaskan ya. Ya mungkin dengan ini Bang Edis juga akan mengatakan oh kelihatan ruwet. Enggak kok. Ya, kalau dijelaskan dengan baik, dengan justru
cara kita yang harus kita pusingkan adalah bukan menyembunyikan yang benar dari Islam, tapi justru bagaimana yang sulit ini bisa diterima oleh mereka. Maka itulah pelayanan kita, karena apologetika yang kita pertanggungjawabkan gitu. Nah, ini saya buat ada sebuah ilustrasi. Allah yang esa, Allah Tritunggal itu. Allah yang esa itu, mengapa Allah yang esa itu adalah Bapa. Nah, mengapa disebut Bapa? Bapa ini adalah sang sumber segala sesuatu. Nama keagungan Allah ini adalah Yod He Vav He. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu sama-sama Yod He Vav He, karena ini gelar akulah aku, Ehyeh Asyur Ehyeh, yang artinya sang ada. Nah, sang Bapa ini adalah Allah, itu adalah transenden, tidak terhampiri, tidak kelihatan, dan tidak seperti apapun. Nah, sang Bapa yang adalah Allah ini, yang hakikatnya adalah Allah, di dalam dirinya sang Bapa ini memiliki firman atau logos dalam bahasa Yunaninya. Logos ini adalah ilmu. Makanya teologi, dua kata Yunani, theos plus logos, ilmu tentang Allah. Nah, firman ini adalah daya cipta, pikirannya Allah itu, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 3, tak satu pun yang jadi tanpa firman Allah. Karena sang Bapa ini menciptakan segala sesuatu itu oleh firman-Nya yang hidup ini. Nah, selain memiliki firman, sang Bapa ini juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Jadi Bapa, firman, dan Roh Kudus, Bapa, firman, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Nah, kalau Bapa adalah Allah, maka pasti firman-Nya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Maka di dalam penjelasan Tritunggal ini, Bang Edis, tidak ada hierarki lebih tinggi, lebih rendah. Karena nggak mungkin firman Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin roh Bapa lebih rendah daripada Bapa itu sendiri. Nggak mungkin. Jadi sang Bapa, firman-Nya dan rohnya, ini kita belum bicara inkarnasi ya. Bapa, firman, dan Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nah, anak, mengapa disebut firman ini adalah anak? Karena Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Mazmur juga mengatakan, pada hari ini kamu kuperanakkan. Dia disebut anak bukan karena seperti pola pikir teman-teman Muslim, bahwa bapak itu kawin lalu dia punya anak dengan perempuan. Tidak. Dia disebut anak karena firman ini sejak kekal ada di dalam Bapa, terkandung di dalam Bapa. Nah, ketika firman ini keluar dari Bapa, seolah-olah diperanakkan, maka dia disebut anak. Makanya nggak ada rasul yang kebingungan ketika Yesus bilang Yesus adalah anak Allah. Karena mereka tahu anak Allah bukan berarti Tuhan kita beranak. Tapi anak Allah artinya dia yang ada di dalam Allah itu. Maka Bapa, firman, dan Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah Tritunggal itu. Dan di dalam Tritunggal ini, Bang Edis, nggak ada hierarki. Tetapi ketika kita mulai bicara kristologi, Yohanes 1 ayat 14, firman Allah menjadi manusia, maka firman-Nya sang Bapa ini, yang adalah Allah ini, keluar daripada Allah menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, inkarnasi itu artinya apa sih? Inkarnasi itu dari dua akar kata in dan karni. In itu di dalam, karni itu daging. Karnivora, pemakan daging. Berarti inkarni, sang firman yang adalah Allah ini menambahkan kodrat daging di dalam dia. Ketika dia menjadi manusia, maka diberi nama Yesus. Nah, Yesus yang menambahkan kodrat manusia dalam inkarnasinya ini, ya, dia merendahkan dirinya daripada Bapa yang adalah Allah itu. Makanya dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai hak milik yang harus dipertahankan. Kalau dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya dia setara dengan Bapa. Nah, jadi ini tidak sulit dipahami. Jadi ketika Bang Edis mengatakan Yesus adalah Mesias, mengapa dia Mesias? Karena dia adalah yang dijanjikan. Dia dijanjikan kenapa? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, siapakah dia ini? Mesias ini artinya apa? Penyelamat dan juru selamat kita. Lalu ketika dibaca di pernyataan, siapa juru selamat? Juru selamat adalah Allah. Maka siapa Yesus itu? Yesus adalah Allah. Nah, boleh bawa penjelasan seperti ini. Saya kira Bang Edis ini tidak akan membingungkan mereka kalau kita jelaskan dengan sabar. Gitu. Baik. Ya. Kalau misalnya nih, saya tidak memberitakan yang itu tadi tuh, yang Tritunggal itu tadi. Saya hanya memberitakan begini, bahwasanya
Tuhan semesta alam, sang pencipta langit dan bumi, ingin menyelamatkan manusia dengan perantaraan firman yang diutusnya menjadi manusia, yaitu Yesus, sang Mesias, Kristus. Nah, baiklah kita setiap manusia menundukkan dan menaklukkan diri kepada Dia. Menundukkan dan menaklukkan diri kepada sang Kristus itu, sang Mesias itu. Supaya kita mendapatkan hidup. Karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kemudian supaya kita hidup seturut dan sekehendak dengan Dia. Artinya kita harus hidup seperti Dia, menjadi seperti Kristus. Kira-kira kalau dengan seperti itu saja terus dia langsung iya paham, terus dia nggak ini, tanpa memberitakan Tritunggal, apakah itu sesat? Saya nggak pernah mengatakan itu sesat, tetapi Ya puji Tuhan lah ketika- kalau nggak mengatakan. Tadi katanya sesat soalnya tadi katanya sesat. Sekarang enggak ya? enggak, itu saya nggak mengatakan itu sesat, tetapi gini Bang Edis, ketika Bang Nah. Edis mengatakan itu, lalu kemudian karena itu satu hubungan, karena tanpa teologi kita nggak bisa ngerti kristologi. Karena gini, firman Allah menjadi manusia, kamu harus percaya kepada Yesus. Oh, Yesus itu siapa sih? Yesus itu juru selamat. Oh, Sang Yesus juru Mesias selamat. itu, Lalu Mesias sang yang Mesias. Lalu dia baca Alkitab. Tapi Yesus di sini dikatakan anak Allah. Artinya apa? Nah, kalau begitu ya bawa ke Tritunggal. Karena Bang Edis, kalau abang menginjili orang Muslim jadi Kristen, kamu pasti kasih Alkitab kan? Oke. Untuk dia dibaca. Nah, ketika dia baca, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa. Loh, lalu kalau dia tanya, ini artinya apa Bang Edis anak tunggal Allah? Bang Edis harus jelaskan Tritunggal ini. Nggak boleh katakan, udahlah imani aja. Nggak boleh, namanya juga apologetika ya, bertanggung jawabkan. Karena itu nggak bisa lepas dari Alkitab. Misalnya Makanya nih, Bang Edis, misalnya, sebentar saya lanjutin. Semua yang kita terima pada hari ini, perumusan iman, keselamatan dalam Yesus, kemudian juga Tritunggal dan lain sebagaimana, itu semua sumbernya dari sini, dari Alkitab ini. Oke, baik. Bukan dari yang lain-lain. Baik, oke. Misal nih, ada orang nih, taruhlah namanya Muhammad begitu ya, Muhammad itu orang Muslim gitu. Dia nggak terima itu, saya nggak terima itu Tritunggal itu saya nggak terima. Tapi saya menerima Yesus sebagai sosok Mesias. Saya menerima bahwa saya harus menjadikan Dia sebagai pemimpin hidup saya, suri tauladan hidup saya. Saya harus jadikan Dia sebagai panutan. Begitu. Tapi saya nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Menurut Elia? Saya nggak mau jadi hakim atas dia, tapi kalau memang dia mengaku beriman, bukankah seharusnya dia mempelajari seluruh dari apa yang diwariskan iman itu, termasuk Tritunggal? Enggak, dia bilang begini, saya nggak percaya itu Tritunggal konsep-konsep begini 3 terus Kalau 1 dia nggak jadi. percaya, berarti dia nggak percaya Bang Edis. Berarti tidak diselamatkan ya. Sekalipun Ya, dia dia nggak hidup, percaya. sekalipun dia hidup meneladani Kristus. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Kristus yang mana yang dia teladani? Kristus yang ada dalam Injil. Kristus yang dalam Injil itu yang adalah Tritunggal itu kan, yang dari Tritunggal itu kan. Saya tidak lihat kata Itu nggak bisa Tritunggal Elia di dalam. dilepas. Itu nggak bisa dilepas. Saya tidak melihat kata Karena Tritunggal gini, di dalam huruf Tritunggal tidak pernah dalam saya 1 temukan. Yohanes dikatakan, Bang Edis, kalau ada Muslim yang tanyakan, gimana isi dengan Johane koma? Ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bang Edis akan jawab apa itu? Lalu bilang, oh nggak usah pelajari. Pokoknya kamu percaya Yesus saja. Ini nggak usah kau percaya. Padahal ada Bukan, saya tiga tidak yang bilang, memberi kesaksian. saya tidak bilang nggak usah dipercaya loh. Dia bilang begini, misal nih, saya kasih contoh nyata ya. Atau gini aja lah, saya ambil satu contoh. Saya masih ingat ini bukan begini El ya, begini. Mungkin saya tidak mau meremehkan yang muda. Kalau dari usia, Elia lebih muda dari saya, makanya saya panggil nama aja ya. Oke. Saya teringat, ini Elia dulu ketika bertemu dengan seorang TikToker besar, namanya Bunda Korla. Ya, kita coba dengarkan ya sebentar. Ini bagaimana Bunda Korla mau belajar waktu itu. Berarti saya ada bunda yang cantik,
Iya, pusing dia. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Bentar, yang nggak ada musiknya ya. Saya cari yang nggak ada musiknya, bentar. Langit dan bumi. Di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Oh bukan ini, Trinitas tadi mana sih? Cuman nggak ada musik ya. Jadi nggak sembarang ungkap. Bentar. Langit dan bumi. Yang pakai musik tadi nggak apa-apa lah ya, ada musiknya dikit ya. Nggak apa-apa. Kenapa bisa? Kristen dari abad mula-mula, Bunda. Iya, Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya karena Bunda yang cantik. Iya, benar. Iya. Tadi apa kata Trinita? Apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Trinita. Bapak tadi Bapak. Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat. Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Roh. Jadi jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini, Bunda. Dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem. Oke, mungkin itu panjang ya, panjang. Jadi intinya pada waktu itu saya melihat begini. Rumusan Trinitas atau rumusan Tritunggal yang saya sendiri tidak menolaknya, saya tidak menolak itu sering malah membuat orang yang kita maksudkan itu malah pening sendiri ya, karena memang seperti yang Elia katakan bahwa memang kebanyakan memang karena ya mohon maaf karena IQ-nya jongkok, karena kepalanya memang sering dibenturin ke ubin kan. Nah, jadi begini, saya mengambil satu kesimpulan begini. Oke lah, dia nganggap nggak terima itulah. Dia pening palanya, pusing dia kepalanya. Saya sampai pada kesimpulan gini saja dah. Udah, gini aja lah, nggak usah mumet-mumet. Kamu ganti saja junjunganmu. Kamu ganti sosok yang kepadanya kamu taat, patuh dan tunduk. Kamu ganti itu. Jangan lagi yang ada di kuburan itu, tapi Yesus. Cukup aja sampai di situ dulu. Iya kan? Ya, saya tahu. Ketika saya hanya memberitakan itu saja, nggak ada embel-embel Dwinatur, Tritunggal, apa segala macam, yang malah membuat kepala mereka pusing. Apakah metode yang saya lakukan seperti itu sesat kira-kira? Itu enggak sesat, cuma tidak lengkap. Karena gini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak mengajarkan itu kepada mereka, lalu mereka pergi ke gereja mereka masing-masing. Kecuali Bang Edis punya gereja sendiri. Mereka pergi ke gereja yang terdekat. Oh, aku jadi Kristen nih gimana caranya? Aku pergi ke gereja. Lalu dia dengarlah khotbah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian juga dia, aku jadi Yesus harus dibaptis. Loh katanya aku harus percaya Yesus. Kenapa tuh aku dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Itu nalurinya akan membuat dia menanyakan hal itu. Apakah dia dikatakan beriman kalau kita tidak memberi penjelasan terhadap apa yang sedang dia tanyakan itu? Dia, Baik. kamu jadi Kristen harus dibaptis ya, oke. Dibaptis, dia hanya kenal Yesus, lalu Anda tidak memberitahu dia tentang Tritunggal. Lalu Baik. kemudian dia dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Lalu Anda tidak menjelaskan itu. Apakah dia bisa disebut beriman dari apa yang dia tidak ketahui? Gak mungkin. Baik. Lagi Kalau penjelasan pula- saya begini. Misalnya penjelasan saya begini, El. Ini pengalaman saya nih. Saya cuma jelasin gini aja yang simple. Saya cuma simpel gini aja. Anak di situ seperti penjelasanmu yang pertama. Anak di situ bukan berarti dia kawin terus punya anak, enggak. Anak di situ artinya relasi, seperti kayak saya anak Indonesia, ya kan? Saya dengan bapak saya begitu, saya anaknya begitu. Artinya ada hubungan yang spesial begitu. Nah, Ya. ketika dia saya nangkep kata dia, Yesus sebagai anak begitu dan dia sebagai Mesias. Kemudian orang tersebut misalnya
dia menerima Yesus sebagai Sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladaninya, yang diteladani oleh Yesus, tanpa dia nerima Tritunggal. Tanpa dia nerima Tritunggal, konsep-konsep yang seperti itu, duinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan, mumet dia. Kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Saya selalu akan mengatakan saya tidak akan menjadi hakim atas orang itu. Nah, Cuma kalau Bang saya, Edis, ini kalau saya nih El, kalau saya El, orang dia mau nggak percaya konsep-konsep rumusan, nggak percaya konsep-konsep mumet gini, dia tinggalkan itu semua, ditinggalkan oneness, tinggalkan Tritunggal, tinggalkan Saksi Yehova, tinggalkan ini, asal dia hidup seperti Kristus. ya para martir itu rela mati martir semua demi mempertahankan semua yang kita jabarkan hari ini. Lalu Bang Edis mengatakan itu tidak perlu, itu tidak perlu. Kenapa mereka maksudnya mati? Ya mempertahankan iman kita, Kristen. Mempertahankan dari siapa? Dari ajaran-ajaran sesat. Maksudnya gimana? Mereka Epifanius dari Salamis, Bang Edis, itu saking berbahayanya aja. Tuhan Yesus saja bilang apa? Kalau seseorang ini menyesatkan kamu, lebih baik dia diikatkan batu kilangan dan mati. Oke, ketika seseorang tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu menyesatkan? Nah, kalau dia pada akhirnya beriman kepada Yesus, Yesus yang bagaimana? Kan Anda harus bawa Tritunggal kan? Yesus yang ada di dalam Injil, yang hidup, Ya, Yesus- yang hidup setaat kepada Bapa di surga. Oke, Yesus yang ada dalam Injil itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Ya udah, itu udah Tritunggal. Anda harus jelaskan itu. Mengapa dia anak Allah? Allah itu beranak Kalau- atau gimana? Kalau di Nah, situ Anda harus bukan jelaskan itu yang dong. saya maksudkan, El. Yang saya maksudkan itu Tritunggal, yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada Itu turunan lain kepribadian sebagai gini Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya 2 kodrat sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak ngerti Tritunggal, Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kenapa? Alkitab ini syarat dengan Bapakku, Bapakku, Bapamu. Akulah dia, anak Allah. Dia rohnya telah mengasihi begini-begini. Kalau orang membaca itu, lalu tidak diberi penjelasan Tritunggal terlebih dahulu, mereka tidak mengerti. Bagaimana mereka bisa memahami Bapakku, Bapamu, ya Allahku, Allahmu. Lalu kemudian roh Allah begini. Lalu Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa ini semua alasannya untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti Tritunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup Ya seperti tetap Tuhan yang teladan. akan menjadi hakimnya dia. Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Oh, kalau Tapi tugas seperti kita, Bang kalau seperti Edis, itu jawabannya saya lega. Cuman tadi saya dengar omonganmu kalau tidak percaya Trinitas, Tritunggal katanya masuk neraka. Itu tadi. saya nggak mengatakan nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Di mana? Coba kamu tunjukin. Kamu Tadi ketika kita No. Kamu relay videomu ini di mana saya mengatakan tidak percaya Tritunggal ke neraka. Saya hanya mengatakan kalau kamu tidak menjelaskan Tritunggal dalam penginjilanmu, kalau Bang Edis mengatakan seperti justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? ya masalah dia mumet atau tidak mumet itu tanggung jawab kita yang menginjili mereka. Kalau Jadi misalnya jangan saya tidak, berorientasi. kalau misalnya dia tidak Gini, saya Bang bebani, Edis, jangan misalnya dia tidak saya berorientasi. bebani dengan Tritunggal gimana? Saya tidak membebani dengan dia Tritunggal. Saya hanya bilang gini. Kita membohongi mereka, kita nggak jujur Kalau dong. menurut saya enggak loh. Kalau saya Nggak bilang boleh begini. gitu. Kenapa? Gini, Ya, Bang, mungkin di tugas situ bedanya kita, El. Kalau saya tugas begini, kita El. itu Begini kalau sedikit ya, sedikit. Bentar. Kalau Rasul Petrus mengatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman. Tritunggal itu masuk nggak dalam iman kita? Masuk. Kalau itu masuk dalam iman kita, maka kita harus secara jujur, Bang. Poin kita itu bukan kita itu dianggap benar, bukan karena seberapa banyak orang yang kita jadikan jadi Kristen, Oke, bukan. baik. Karena jumlah itu bukan orientasi.
Yang ngejadi orientasi kita adalah iman mereka benar atau tidak. Baik. Tuhan tidak peduli tentang jumlah. Baik, El. Yesus Kristus aja, para murid aja banyak yang mundur, dia malah nantang Petrus. Oke. Kamu nggak mau pergi juga? Baik, Kan El. nggak begitu. Oke, baik. Ini kesimpulan El ya, biar kita nggak ini ya. Teman-teman jangan menganggap ini sesuatu yang nilainya itu negatif, tapi ambil ini sebagai sesuatu yang positif. Kalian sendiri akan mengambil kesimpulannya. Gini El, ini permisalan aja nih, permisalan. Ada sidang orang masuk surga. Misal, ini kita Saya nggak bisa berpendapat itu haknya Allah, Bang Edi. Saya nggak mau ngambil bukan haknya gini, Tuhan. maksud saya begini. Menurutmu El, menurutmu yang difokuskan kalau ada seleksi orang masuk surga, menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Oneness, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu El, menurutmu yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana El? Jadi keduanya. Ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan Iya kan? masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Gitu dong. Ya, Harus maksud gitu. ya, maksud saya begini. Yang saya tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami dengan betul-betul jelas. Artinya begini, contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus. Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya Enggak, bilang Bang. begini. Tritunggal sedikit, itu sedikit El, biar saya lanjutin lagi. Nanti bisa tanggapi. Gini, menurut saya ya El ya, kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi. Lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah hidup sesuai dengan teladan Kristus? Apakah kita ini sudah mirip seperti Yesus? Atau malah kita ini mirip sama itu, tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu. Kan ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kek, nggak ngerti Oneness kek, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasis union. Kamu harus paham duinatur nih. Menurut Ini saya Bang orang nggak Edis, ngakuin itu, menurut saya nggak masalah kok. Saya mengapresiasi usaha Bang Edis, keprihatinanmu untuk kemudian menginjili orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya tidak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya tidak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada gitu. Karena beberapa kali saya pelayanan ke luar daerah, saya menemukan orang yang akhirnya tersadarkan bahwa ajaran mereka salah karena dari Bang Edis gitu. Cuma begini, ketika dia memutuskan menjadi seorang Kristen, dia harus gini. Kalau saya bilang kita Nah, kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus saya nggak setuju. Makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan, bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari kebenarannya.
kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapakku adalah satu, aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan, di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa, akulah pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar tidak membuat mereka tersandung dengan ini, tapi justru iman mereka yang benar justru membuat mereka mau belajar. Ini artinya apa ya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar, apologet, saya nggak mengatakan saya pengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini, bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit. Lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ, udah aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka. Karena apa yang mereka imani itu. Menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua. Memberitahu mereka, mempertanggungjawabkan. Petrus mengatakan apa? Berilah pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku, Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus, kamu tanya sabda Yesus, Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu, ya kamu harus menjelaskan ini, bukan menghindarkan mereka dari penjelasan-penjelasan ini hanya karena Bang Edis takut mereka tidak sampai memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang berkuasa membuat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari hati mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena Bukan. penjelasanmu begini, Dalam hal itu saya setuju, seolah-olah. El. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya Oke, silakan. selesaikan ya. Silakan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita Baik. tidak punya otoritas. Baik. Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Baik, saya tanggapi El ya. Jadi Ah. jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih El. Gini loh El, dalam hal itu saya setuju. Yang saya tidak setuju adalah ketika kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duinatur. Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan Itu saya tingkat katakan, kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas-atas, ketika Abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan. Ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih begini. Kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. ya kan? maksud saya begini, Nah, biar saya selesaikan dikit El. Ketika Biar- gini Bang, gini. Ketika dia udah jadi Kristen berkembang ya Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya Itulah tidak, iman yang bertumbuh. saya tidak mengatakan itu El. Yang saya katakan adalah ketika seseorang memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia Ya, harus harus dong. harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur, dia punya begini, harus paham Kalau apa dia namanya mendalami hipostas. imannya, Bang, kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu, ketika baru awal Menurut kenal saya, Tuhan, makanya mungkin, gantian El. Tadi kan makanya- kamu udah bicara. Ini maknanya begini El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ke tong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, Tetapi dalam di situ kita mungkin kalau mau berbeda. jadi, kalau dia mau menjadi seorang Kristen, semakin dia mendalami imannya, kita
Oh, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman yang bertumbuh itu ya pasti mendalami semua apa yang dirumuskan dalam iman itu, termasuk Tritunggal. Nah, sikap kita kalau dia memang mendalami iman, kalau imanmu nggak bertumbuh, kamu selamat nggak? Mungkin nggak imannya, kalau dia Iman nggak yang bertumbuh itu menurut saya dibuktikan dari seseorang itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. ya semakin mirip dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tuhan Yang Yesus yang ada merendahkan dalam dirinya, Bible. kan? Iya, yang merendahkan Yang dirinya, yang merendahkan taat, dirinya, yang taat yang kepada Bapa di walaupun dalam surga. rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia yang rendah hati itu, dia yang di surga telah datang ke dunia ini, dia yang telah berkorban padahal dia tidak berdosa dibuat jadi dosa. Itu dogma semua nggak itu? Itu bukan dogma, itu ada dalam Bible. Yang tidak ada dalam Bible itu hipostasis union, kemudian Itu duinatur, istilah. itu yang nggak ada. Bang, istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya Cuma saya bilang kalau nggak ada, nafasnya kenapa itu kita ada. harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak gereja mengatasi kebingungan orang atas apa yang ada dalam Alkitab ini, yaitu dengan memberikan istilah-istilah itu, agar melalui istilah itu kita mengerti apa makna dari apa yang disampaikan Alkitab ini. Kita harus fair lah dengan itu. Itu Oke, hanya kita kasih contoh, istilah-istilah. Bang. Kalau begitu kita kasih contoh-contoh L. Karena kan banyak begitu sekte ya dalam kekristenan ya. Justru malah saya ini ingin menghilangkan segala sekte. Ya. Sekarang begini, kita kasih nggak contoh. boleh gitulah. Memang Kita kasih itu contoh. otoritas Tuhan itu. Iya, makanya maksud saya begini El. Misal nih, ada seseorang berpaham oones. Kita sama-sama sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham oones karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat. Misal itu. Tapi dia berpaham oones. Dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Nggak apa-apa. Kalau Bang Edis mau Ini jadi menurut hakim saya. buat mereka nggak apa-apa. Bahkan Nggak apa-apa. bahkan yang kalian klaim katanya saksi Yehova lah, begini dan lain sebagainya, menganggap Yesus lebih rendah daripada Bapa, menganggap Bapa lebih besar daripada Yesus. Asal dia hidup segambar dengan Yesus, menurut saya dia akan diselamatkan. Nggak peduli dia mau berpandangan seperti apa. Karena hal-hal seperti itu memang di luar ini kita, bukan di luar kesanggupan kita kok sebenarnya. Kita nggak memahami hal-hal bagaimana Yesus sebelum inkarnasi. Tapi kan itu udah hal-hal yang dikatakan kosmik. dalam Alkitab. Kan udah dikasih tahu dalam Alkitab. Justru kita yang nggak mengerti hal kosmik itu bisa mengerti sejauh apa yang Allah wahyukan. Nggak lebih dari situ kok. Itu doang. Nah, apa yang diwahyukan dalam kitab ini ya kita kasih tahu. Kita nggak sedang bahas Allah di surga itu bangkunya seperti apa ya, dia bertata di sana seperti apa bentukannya. Kita nggak bahas itu, Bang. Tapi sejauh apa yang dikatakan Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan Alkitab. Maka kita menjelaskan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Dia dan sebagai orang yang merasa terbebani untuk mengajak orang kepada Yesus, harus kita pertanggungjawabkan ini artinya apa? Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan itu. Nah, ketika mereka meminta pertanggungjawaban atas hal ini, maka mereka bisa mengerti atau tidak mengerti. Kalau mereka belum mengerti, ya nggak apa-apa, belajar lagi. Bedakan belum mengerti dan tidak mau mengerti. Nah, ini di sini oke. Sekarang kita harus sampai kesimpulannya. Belum mengerti itu kan versimu, begitu, versimu. Nah, saya pun juga punya versi seperti itu. Misalnya nih kepada Mikana. Saya mengatakan bahwa versinya dia belum paham itu. Kalau Yesus itu bukan Bapa. Tapi versinya Mikana lain. Edis belum paham itu. Kalau Bapa itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu adalah Yesus sendiri. Kita punya versi masing-masing nih. Tetapi yang saya maksudkan itu bukan di situ. Yang saya maksudkan ini begini. Inti daripada kekristenan adalah bahwasanya supaya setiap orang menundukkan diri takluk kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya.
sehingga orang tersebut harus serupa dan segambar dengan dia. Menurut saya di situ inti kekristenan. Oke, kalau Jangan serupa dan segambar dengan rupanya Mahmudin. Cuman begitu. Itu pesan saya kepada mereka. Kalau itu menurut Bang Edis, biar jadi Tuhan yang atas hakim Bang Edis. Tetapi apa yang kita sampaikan ini gini, saya tidak menambahkan apapun dari yang saya jelaskan selain daripada apa yang kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh para rasul dan bapak gereja. Itu aja. Saya percaya saya nggak lebih tahu tentang Yesus daripada Yesus dan murid-muridnya dan murid-muridnya. Saya nggak lebih paham siapa Yesus itu lebih daripada Yohanes, Polikarpus, Ignatius, dan lain sebagainya. Saya nggak lebih tahu tentang dia yang hidup 2000 tahun lalu, yang hidup 2000 tahun sekarang daripada murid-muridnya Yesus yang hidup bersama dengan Yesus. Makanya Yohanes mengatakan, firman hidup yang kami dengar, yang kami raba, dan kami ini dan lain sebagainya, itulah yang kami beritakan kepada engkau, agar sukacitamu menjadi penuh. Maka apa yang dituliskan Rasul ini kepada murid-muridnya, termasuk pengajaran Tritunggal, termasuk pengajaran hipostasi dan lain sebagainya, itulah yang kita teruskan hari ini. Masalah Bang Edis mereka nggak mengerti ini lain sebagainya, itu hikmat kita. Hikmat kita bagaimana? Hikmat kita bukan meniadakan kebenaran ini, tetapi menolong mereka untuk mengerti hal ini. Itu yang perlu kita, modal itu yang perlu ada pada kita. Jadi ibaratnya begini, kita tahu nih suatu dalam peperangan ya, karena kita berapologi dalam peperangan. Kita tahu musuh kita ini besar, kecil atau gimana. Ketika dia musuh kita ini adalah orang yang kecil, maka kita lihat kita hanya menggunakan senjata ini. Ketika dia besar, kita harus gunakan senjata yang seperti ini. Begitu juga dalam penginjilan. Kalau kita lihat dia kira-kira sulit mengerti tentang Tritunggal, nggak apa-apa, maklumi aja dulu. Nanti kemudian ketika dia sudah menjadi Kristen, kita jelasin. Atau mungkin ada orang berpolemik tentang Tritunggal. Jangan katakan Tritunggal itu nggak ada. Tritunggal itu ketong sampah, nggak boleh. Tapi justru kamu yang nggak tahu Tritunggal. Kamu Tritunggal itu apa? Oh, Tritunggal itu 3 Tuhan. Ada Maria di dalam seperti perkataan teman-teman dari Mahmudin. Mereka mengatakan Maryam Bapa, Maryam Allah, dan Isa. Itulah Tritunggal. Mereka tersandung karena apa yang ada dalam iman mereka sendiri, maka tersandungnya mereka ini harus kita jelaskan dengan apa yang benar yang ada pada kita. Itu yang disebut dengan hikmat untuk dapat memilah-milah mereka ini. Bukan meniadakan, bukan menghindarkan pengajaran yang benar ini daripada mereka. Baik. Saya kira itu poinnya Bang Edis, antara Bang Edis dengan saya. Jadi kita gunakan momen ini untuk saling belajar, baik saya maupun Bang Edis. Bagaimanapun Rasul Yohanes mengatakan, saya tutup ya dengan ayat Alkitab. Nanti Bang Edis boleh tambahkan, silahkan. Silakan. Tapi dari saya tutup ya dalam Alkitab, dalam Wahyu ya, Wahyu 22 ayat yang ke-18 ya dan berikutnya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Yang artinya adalah, kita nggak boleh mengurangi atau menambahkan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Baik Tritunggal, baik yang abang bilang hipostasis itu ada di dalam konsili Kalsedon, kemudian nanti sampai ada 7 konsili dan lain sebagainya. Itu semua yang kita terima itu harus kita keep yang benar, lalu kemudian kita bagikan. Tapi untuk membagikannya kepada orang lain, kita perlu tahu, oke, kapasitasmu masih segini, maka jelaskan dia dulu tentang Yesus Tuhan. Tapi kalau kemudian dia udah ngerti di situ, berkembang lagi, kita kasih tahu dia tentang Tritunggal. Di Tritunggal udah mengerti lagi. Nah, kalau dia udah ngerti Tritunggal, saya yakin orang yang ngerti Tritunggal pasti ngerti dengan kitab suci. Orang yang, Kak Bang Edis tahu nggak? Orang Mahmudin itu, mengapa mereka nggak ngerti Alkitab? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal.
Mereka ini Bapak, kok ini Bapak, Tuhan Bapak, ini kok Tuhan Anak, Tuhanmu berapa? Karena apa? Karena mereka nggak ngerti Tritunggal. Sehingga mereka membaca Alkitab dalam perspektif membaca kitab suci mereka. Bukan membaca Alkitab dengan perspektif dan kerangka dari iman yang sudah dirumuskan. Karena jadi mereka baca Alkitab ini bingung. Oh ini kok Bapak, ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ini Roh Kudus. Mana ini? Kok aku bingung, kok aku nggak ngerti. Kenapa mereka nggak ngerti? Karena dasar modal utama mereka untuk mengerti tidak mereka ketahui. Nah ketika kita mengajarkan Tritunggal ini kepada mereka, nah kamu udah ngerti nggak? Kamu ngerti, oke, baca Alkitab. Kamu kebingungan nggak? Nggak akan kebingungan. Saya yakin itu. Jadi Bang Edis dan saya, kita terus belajar untuk mengajarkan hal yang benar tanpa mengurangi, tanpa menambahkan. Sama-sama Ya. El. Oke, penutup dari saya juga El ya. Ya. Di dalam saya lanjutin yang tadi yang ayat yang kamu kutip juga itu kan. Barang siapa yang menambahi maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka dan lain sebagainya. Barang siapa yang mengurangi maka akan dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau saya bilang ini dalam sudut pandang saya ya. Bible yang kita beritakan biarlah yang demikian itu adanya tanpa harus kita tambah-tambahi hal-hal yang membuat rumit. Karena apa? Karena di lapangan yang saya lihat ketika seseorang itu dimasukkan dengan dogma-dogma yang seperti itu tadi, yang ada orang-orang itu malah pening. Maksud saya begini, bukan saya katakan bahwa yang ditambah-tambahkan itu tidak sesuai dengan Bible. Saya tidak mengatakan demikian. Yang saya tentang adalah jika seseorang memaksakan bahwa itu adalah bagian yang wajib. Makanya tadi kan saya tanya, apakah ketika kita memberitakan Injil itu wajib memberitakan Tritunggal, dogma Tritunggal? Kalau menurut Elia tadi wajib. Sementara kalau saya, kalau tingkat pemahamannya sampai ya bagus-bagus saja. Tapi kalau pemahamannya nggak sampai, masa harus diwajib-wajibkan? Cukuplah dia mengimani Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Kristus, sebagai anak Allah yang tunggal. Makanya seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi cukup saja sampai di situ. Bang, saya nggak mengimani Tritunggal lah. Oh ya nggak apa-apa. Kamu mengimani Tuhan Yesus, kamu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Dia, cukup itu bagimu. Itu menurut saya El. Nggak harus dipaksa-paksa harus Tritunggal. Itu menurut Abang, tapi saya tegaskan Tuhan Yesus itulah yang akan jadi hakim saya dan Abang. Baik. Dan semuanya akan kelihatan pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi kita. Dialah yang menghakimi saya, Dia yang menghakimi Bang Edis, Dia yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada Bang Edis, Dia pula yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada saya. Cuma doa saya cuma satu, semoga Tuhan kita tuh bermurah hati kepada saya dan Bang Edis juga. Amin. Begitu juga doa saya. Doa saya juga kita berharap supaya kita semua yang berdosa ini semakin hari semakin mirip dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oke, saya rasa gitu aja El ya. Oke, terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan dibilang kita musuhan ya. El, kita musuhan El? Ya enggak lah. Wah, enggak. Cuma WA tadi enggak